kota harus nyaman. Meski jadi suku terasing, suku Tengger terapkan Pancasila dalam kehidupan. Meski hidup berdampingan, umat Hindu, Buddha, dan Islam, masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Bromo, Jawa Timur ini menempatkan agama sebagai keyakinan individu. Tetapi mereka aktif bersama dalam melestarikan adat budayanya tanpa bersinggungan dengan ajaran yang diyakininya. Upacara Unan-Unan, sebuah upacara yang digelar 5 tahun sekali. Usai kerbau disembelih, daging diolah untuk sesaji di rumah kepala desa. Lalu giliran ibu-ibu yang bekerja mengolah daging kerbau dan menyiapkan aneka sesaji yang akan jadi persembahan dalam upacara Unan-Unan. Suku Tengger menetap dan tinggal secara turun-temurun di sekitar kaki Gunung Bromo yang wilayahnya berada di 4 kabupaten, yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo. Sekedar diketahui, jumlah umat Hindu di Ngadas sebanyak 144 jiwa atau sekitar 10% dari populasi penduduk, sedangkan 50% umat Buddha dan 40% beragama Islam. Toleransi ini sudah mendarah daging secara alami sejak dulu. Hari dianggap istimewa lantaran waktu itu ketika agama yang berdampingan sedang merayakan hari besar agamanya. Umat Hindu merayakan Galungan, Buddha merayakan Waisak, dan umat Islam saat itu tengah beribadah puasa. Kekompakan ini berlangsung lama. Dahulu, ketiga umat juga bergotong royong membantu proses pembangunan masing-masing tempat ibadah. Contohnya vihara dibangun 1985, disusul pura pada tahun 1986, dan masjid dibangun 1987. Semua umat berbaur bersama-sama membantu pembangunan sarana ibadah tersebut. Mereka mengikuti pesan orang tua untuk menjaga hubungan lintas iman dan hidup secara rukun. Sedangkan upacara adat sekaligus menjadi perekat ketiga agama. Upacara tersebut meliputi karo, unan-unan, kariban, dan yatya kasada. Adat jadi perekat. Pemuka agama Buddha di Ngadas menjelaskan kerukunan umat beragama tak terlepas dari peran kepala desa yang juga berperan sebagai kepala adat. Agama ditempatkan sebagai keyakinan setiap individu. Namun, seluruh masyarakat suku Tengger harus terlibat dan aktif dalam melestarikan adat budaya, terutama upacara adat yang rutin diselenggarakan suku Tengger di lereng Gunung Bromo. Setiap umat bebas beribadah sesuai keyakinan dan umat lain ikut menghormatinya. Sedangkan saat upacara adat, semua tokoh agama berkumpul. Di Ngadas, semua adalah keluarga, semua saudara, tetap tentram dan rukun. Tak ada masalah perihal agama. Menurut Kepala Desa Mujianto menjelaskan jika secara legalitas
suku Tengger di Ngadas memeluk agama Hindu-Buddha dan Islam sejak 1970-an. Setelah pemerintah menetapkan 5 agama yang diakui oleh pemerintah. Namun, selama ini tetap berdampingan dan hidup rukun. Tak pernah ada konflik agama. Lantaran orang tua selalu berpetua dan ditanamkan sejak dini di keluarga untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan. Sesepuh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat bersama masyarakat Ngadas mengarak sesaji menuju Pura Pamujan. Selama ini, warga di sana tetap saling menghormati ibadah dan tak mempermasalahkan keyakinan masing-masing. Kerbau sebagai kurban, karena orang Tengger mempercayai kerbau merupakan hewan yang pertama muncul di bumi. Masyarakat Tengger bergotong royong menyiapkan upacara sakral ini. Mereka mengesampingkan perbedaan agama, adat menjadi pemersatu dan menjaga kerukunan antar agama. Adat terjaga karena kekuatan masyarakat yang mencintai adat, masih berpegang teguh adat istiadat, tak peduli siapapun kepala desa dan dukunnya. Unan-unan dilangsungkan untuk menetralisir energi negatif di bumi. Unan-unan digelar agar desa dan masyarakat terjaga keselamatannya dan dijauhkan dari malapetaka. Jika tak dilengkapi, akan menimbulkan energi negatif. Unan-unan merupakan adat yang menjadi kepercayaan, sehingga tidak ada wabah penyakit, kriminalitas, maupun kejahatan yang lain. Usai dukun sepuh merapal mantra, seluruh warga suku Tengger di Ngadas berebut sesaji. Mereka berharap sesaji tersebut membawa keberkahan dan keselamatan. Dalam ritual adat Tengger selalu menarik wisatawan, sehingga sangat berpotensi menjadi tujuan wisata, terutama wisatawan mancanegara, sehingga haruslah dijaga dan dilestarikan. Selain itu, juga bisa menjadi wisata religi dan pengunjung bisa belajar kisah toleransi di desa Ngadas. Meski berbeda agama, tapi tetap rukun dan tak pernah ada konflik antar agama. Terbukti, suku Tenggerlah yang selalu menerapkan Pancasila sesungguhnya, sehingga masyarakat Indonesia bisa mencontohnya.